Kemudian nanti doa untuk makannya enggak. Kemudian makan malam nanti akan diiringi juga masih akan diiringi nyanyian oleh anak-anak ya. Kemudian setelah makan malam nanti sambutan dari ketua lingkungan Bu Andi Prasetyan Ningsih ini mungkin dianggap sebagai satu form dengan saya. Kalau saya Prasetyan Ningsih, beliau Prasetyan Ningsih. Ini formnya Prasetyan. Kemudian setelah dari Bu Andi nanti dilanjutkan dengan presentasi dari ketua tadi. Untuk ini monggo. Sama Bapak Ibu sekalian, mari kita buka pertemuan kita pada malam hari ini. Kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, terima kasih sungguh luar biasa malam hari ini lingkungan kami di Jakarta dengan kedatangan kami istimewa, kami beserta rombongan anggota dalam acara. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran itu. Terima kasih untuk kami untuk penyertaan di siang hari ini dan juga pada malam hari ini pertemuan ini boleh berjalan dengan lancar. Segala apa yang ingin disampaikan oleh Romo dan segenap rombongannya bisa sampai kepada kami semua dengan baik, menjadi agar kami berkomunikasi dengan baik. Dan sebelum kami memulai acara kami, izinkan kami untuk menikmati hidangan. Semoga hidangan yang sudah dipersiapkan ini sungguh berguna bagi keluarga dan kami di dalam kami mengikuti pertemuan ini di sepanjang malam hari ini. Sebab kami yang ada di sini. Ini seperti di terima kasih Ibu. Ini hujan-hujan dia nggak masuk angin. Kira-kira bahwa di Kepulauan Barat ini ada 40 kakak. 40 kakak terdiri dari sekitar 110 orang. Kemudian yang 50% itu pemuda sekitar usia 28 sampai 50-an. 50% ya. Biasanya mereka masih kerja. Jadi mungkin ini yang masih kerja tidak bisa hadir. Kemudian 25% itu yang sepuh di atas 60. Tapi beliau ini adalah teman-teman saya doa kerajinan. Di sepuh ini seperti itu. Dan kegiatan selama setelah pandemi kami belum mengadakan kegiatan apa-apa loh, selain setiap hari Rabu atau Jumat itu kami mengadakan doa rosario dan doa kerahiman. Kalau Jumat kerahiman, kalau Rabu itu doa rosario. Kemudian untuk pertemuan lingkungan kami belum berani karena kalau pertemuan lingkungan pasti banyak sekali, jadi kami masih fokusnya masih menjaga, jadi hanya sebelum kembali biasa mungkin itu sekilas gambaran dari Merkowitan Barat Romo. Kami mohon saran dan mungkin petunjuk yang membuat kami di Merkowitan Barat ini semakin baik. Itu saja Romo yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami atur. Bu Andi, itu
itu tampilan profil dari lingkungan Mapolres Jawa Barat. Untuk selanjutnya, siapa yang mewakili ini? Rahmat dulu atau? Terima kasih Mbak Lucy atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat Natal juga. Selamat tahun baru yang baru menjadi hari ini. Terima kasih atas sambutannya pada malam hari ini, dan juga kami dari Dewan Pastoral Paroki mengucapkan acara sambutannya, terutama untuk adik-adik yang telah mendendangkan lagu. Tapi maaf, ini memang kondisi seperti ini memang harusnya memang cukup baik, tapi karena situasi seperti ini ya istilahnya mesake. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih, pada malam hari ini kami tim dari Dewan Pastoral Paroki dari tim A ini pada malam hari kita bersama dengan komisinya. Di sebelah kiri saya Bu Agnes itu dari Rabbi Abiban, dan saya sendiri hadirat dari bidang liturgi. Dari sebelah kanan Romo itu Pak Marno dari bidang rumah tangga, dan sebelahnya lagi Pak Sugeng dari bidang kemasyarakatan. Untuk Bu Situ sendiri dari bendahara sekarang baru mengerjakan PR yang memang harus segera dikerjakan. Mohon maaf tidak bisa hadir pada malam ini, dan juga masalah juga masih mengerjakan PR-nya sehingga juga tidak bisa hadir. Pada malam hari ini acaranya untuk yang pertama nanti pengantar dari Romo Paroki, Romo Kurnia. Untuk yang kedua nanti Pak Mano akan menyampaikan perkembangan di wilayah dan juga Paroki sendiri, dan juga tentang nanti ada tentang kaderisasi tentang pengurus-pengurus baru, dan juga hal-hal yang lain yang mungkin akan nanti disampaikan oleh Pak Marno. Dan juga mewakili dari tentang bidang perbendaharaan paroki nanti juga akan disampaikan sekitar oleh Pak Marno. Untuk meningkat waktu, maka pada malam hari ini kita langsung saja untuk mendengarkan kata-kata dari Romo Paroki kami. Monggo. Bapak Ibu, sugeng dalu berkah dalem. Malam hari ini kami dari Dewan Pastoral Paroki Santo Yusuf Pekerja Mertoyudan hadir di lingkungan Mertoyudan Barat Santo Aloysius 2. Yang satu berarti yang timur. Oh, nah, ini memang menjadi bagian dari program paroki. Yang jelas paling bagus malam hari ini adalah perjumpaannya. Kayak soal isi nopo mawon biasanya gue pertemuan ya kesupen biasa. Tetapi bahwa malam hari ini kita berjumpa bersama, hadir sebagai umat khususnya di lingkungan Mertoyudan Barat bertemu dengan Dewan. Kiranya poinnya ada di situ, nilai perjumpaannya itu. Kendati hujan, karena Jawa niku nggih dipun tapi kemawon. Niku situasi yang tidak bisa kita hindari. Kalau piyambak itu nganggep hujan niku kaya dene kanca. Hujan itu seperti teman, panas itu ya kawan, semacam itu saja. Jadi karena memang situasi semacam ini ya kita terima. Nah,
kita saat ini memasuki tahun yang baru dan harapannya juga semangat baru itu semakin tumbuh. Terlebih di dalam kehidupan kita, di dalam mengembangkan iman, kehidupan menggereja, pelan-pelan juga akan kita pulihkan. Itu dan beberapa minggu yang lalu, beberapa hari mungkin ya, itu Presiden Jokowi telah mencabut PPKM. Walaupun pandemi itu masih juga tetap ada dan menjadi endemi akhirnya. Dan kita semua juga diharapkan masih tetap melakukan semuanya dalam protokol kesehatan. Nah, maka malam hari ini hal-hal yang nanti perlu disampaikan oleh Pak Marno. Kemudian nanti saya bagian akhir saja untuk kalau ada hal yang masih perlu untuk saya tegaskan. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya. Terima kasih kerawuan panjenengan semua. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Romo. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tentang perkembangan paroki dan juga tentang kondisi di paroki maupun wilayah satu kita ini. Monggo Pak Romo. Matur nuwun, sugeng dalu lan sugeng Natal saha berkah dalem. Bapak dan Ibu serta adik-adik dari PIA, seperti apa yang telah disampaikan Romo tadi bahwa acara ini adalah kunjungan pastoral. Jadi kami mendampingi Romo berkunjung ke lingkungan-lingkungan. Setiap malam Jumat, hari ini juga malam Jumat, dan tim dibagi menjadi dua, ada tim A dan tim B. Ini kebetulan di sini tim A bersama Romo Kurnia, kemudian tim B bersama Romo Biono di Pasaranyar. Malam ini juga sama, karena juga hujan. Bapak dan Ibu, seperti biasa kita berjumpa, kalau di gereja kita saling bertemu. Namun pada malam hari ini secara khusus kami dari Dewan Pastoral berkunjung menyapa dari umat di lingkungan Mertoyudan Barat. Tentu saja situasinya akan lain apabila kita walaupun sering bertemu, tapi dalam situasi yang berbeda. Saya dengan Mbak Yustin, Mbak Ana itu hampir setiap ke gereja mesti ketemu, tidak harus hari Minggu. Tadi juga bertemu agak lama juga, tapi situasinya lain karena malam ini hujan. Jadi Bapak dan Ibu, dari tim Dewan Pastoral Paroki Dewan Harian ini akan menyampaikan beberapa hal, khususnya hal-hal yang telah dilaksanakan dalam pelayanan umat, baik itu umat di pusat paroki, yaitu di Mertoyudan, baik itu juga di wilayah-wilayah Tegalsari, Mendiangan, dan juga Borobudur. Tentu saja di dalam pelayanan ada hal-hal yang mungkin perlu masukan-masukan dari umat, khususnya dari lingkungan-lingkungan. Maka dari itu kunjungan kami ini, kecuali menyapa secara langsung, itu kami juga mengharapkan usulan, masukan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya tentu saja akan menjadi lebih baik di dalam pelayanan kami. Yang perlu akan kami sampaikan itu ada beberapa hal. Yang pertama tentang tata kelola keuangan paroki. Keuangan paroki itu sumbernya dari mana? Tentu saja dari umat. Karena paroki tidak menghasilkan apa-apa kecuali menghasilkan
hal-hal yang terjadi karena doa-doa kita, tetapi secara finansial keuangan atau harta kekayaan paroki itu adalah berasal dari umat. Kemudian secara khusus nanti akan kami sampaikan tentang bagaimana keuangan paroki kita dan bagaimana kontribusi lingkungan Mertoyo dan Barat di paroki kita ini. Kemudian yang kedua tentang program visioner paroki sebagai wujud pada gereja, yaitu berupa mengoptimalisasi dan pamit dan dana APP, dana pamit dan dana aksi kuasa pembangunan. Dari dana APP dan dana pamit itu dari paroki telah melaksanakan banyak hal yang dapat dapat mengena kepada umat yang membutuhkan. Yaitu yang pertama tentang data hidup, artinya kebutuhan sehari-hari. Dari paroki juga melaksanakan itu, yaitu bantuan secara rutin kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Mungkin dari Mertoyo dan Barat tidak ada ya? Wadah. Kalau melihat lokasinya kita raut, ya reguler. Wadah. Kalau dulu itu bantuan reguler yang berupa sembako, tapi yang berupa uang, kemudian biasanya ada dititipkan di warung supaya mengambil barang-barang di warung yang dititipi. Karena kalau berupa uang yang diberikan nanti bisa salah sasaran. Sebetulnya gue tuku beras karo gula, pulsanya entek ada gitu pulsa. Maka diarahkan seperti itu. Kalau dulu itu dana tersebut adalah 200.000, tetapi mulai tahun kemarin karena permintaan bertambah, tetapi dananya tetap, maka mulai tahun 2022 itu menjadi 150 per orang yang mendapat data. Kebetulan dari Mertoyo dan Barat cuma satu ya. Semoga untuk selanjutnya yang satu itu hilang. Maksud saya supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua tentang bantuan pendidikan, yaitu berupa SPP, baik dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Yaitu yang diutamakan adalah dari keluarga KMLTB. Besarnya 50.000 sampai 200.000. Dari Mertoyo dan Barat ada nggak ini? Kelihatannya tidak ada ya? Ada? Ya? Ini saya baru laporan itu. Ya, itu dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA dan SMK 50 sampai 200.000 per bulan. Diharapkan apabila misalnya di lingkungan itu ada 2 atau 3, itu diharapkan partisipasi lingkungan juga ikut berperan. Misalnya yang diajukan 2, yang dijokin paroki dijuai, yang ditanggung lingkungan, misalnya seperti itu yang diharapkan. Jadi paroki lingkungan ikut berpartisipasi. Kemudian bantuan pendidikan itu juga menyangkut sampai dengan anak-anak kita yang sekolah di seminari, baik itu yang sekolah maupun sekolahannya, itu dari paroki juga ikut membantu. Kalau yang sekolah berarti
anaknya itu untuk biaya hidup di seminari atau uang sekolahnya itu dibantu, bukan dicukupi, dibantu saja, dibantu. Namun juga dari paroki itu secara rutin mengirimkan bantuan ke seminari, baik seminari menengah Mertoyudan maupun kelanjutannya, yaitu Kentungan dan Monjali. Jangli ya, Monjali itu dekatnya Kentungan. Jangli dan Kentungan secara rutin bergantian itu dari paroki juga aktif. Sumbernya dari mana? Sumbernya termasuk dari salah satunya amplop coklat, itu ada kolom begitu dana pendidikan, itu termasuk itu sebenarnya. Kemudian kalau kita melihat sekarang di sekitar gereja dulu ada TK, sekarang tinggal tulisannya karena tulisannya belum dipindah, tapi sekolahnya sudah dipindah, yaitu sekarang di bawah Yayasan Canisius. Mengapa sekarang di bawah Yayasan Canisius? Nah, itu karena rekomendasi dari Keuskupan hasil supervisi tahun 2018 kemarin, bahwa gereja itu tidak berkompeten atau rapat mengurusi sekolahan, maka dilimpahkan kepada Yayasan Pendidikan. Kebetulan di sekitar kita ada Yayasan Pendidikan Katolik yaitu Canisius, maka diserahkan ke Canisius dan dengan tangan terbuka Canisius menerimanya. Maka sekarang TK sudah tidak ada di samping gereja, tapi sudah pindah ke SDK, menjadi satu dengan SDK Canisius. Namun dari gereja tidak lepas tangan begitu saja, karena bagaimanapun juga karena dari gereja ada aksi peduli pendidikan dan anak-anak TK pun perlu didorong dan dibantu supaya kelangsungannya dapat berjalan terus. Maka dari paroki juga tetap memberikan bantuan untuk kelangsungan TK Santo Yusuf, khususnya untuk para guru-gurunya. Maka secara rutin paroki itu memberikan bantuan 1,5 juta, 1.500.000 per bulan. Walaupun sudah di bawah Yayasan Canisius, tapi dari paroki tetap peduli untuk tetap membantu TK Santo Yusuf. Kemudian aksi yang lain yaitu bedah rumah. Bedah rumah itu adalah kegiatan yang dilakukan bahwa dari umat kita itu ada rumah yang kurang layak atau mungkin bisa disebut tidak layak, maka dibantu dari timnya Pak Sugeng, timnya Pak Sugeng untuk bedah rumah ini, yaitu besarannya 2.500.000 bantuannya. Artinya tidak menutup kemungkinan dari lingkungan misalnya ada yang diusulkan untuk bedah rumah, maka lingkungan juga ikut bertanggung jawab supaya bedah rumah itu dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan rumah yang layak. Itu tentang bedah rumah. Dari Mertoyudan Barat pernah ada bedah rumah? Belum ya, moga-moga tidak. Kemarin yang ada dari pasarannya ada, dari Saratan, kemudian dari wilayah Tegalsari, banyakan juga ada. Bantuan itu tidak hanya dari paroki, tetapi juga dari tingkat kepikepan. Kalau dari paroki besarnya 2.500.000, kalau dari kepikepan itu 5 juta. Jadi kalau
diusulkan dapat bantuan dari paroki dan kehidupan itu besarnya 7,5 juta. Kalau beruntung uang banyak, tapi kalau untuk bedah rumah itu kurang banyak. Maka partisipasi dari lingkungan itu yang diharapkan. Kemudian dari kesehatan secara rutin itu tim kesehatan itu mengadakan aksi sosial kesehatan. Di sini juga ada timnya, ada Bu Hari, ada Mas Aryo. Oh ya, ada Bu Lucy juga yang secara rutin mengadakan pemeriksaan kesehatan baik di paroki maupun di wilayah. Itu secara rutin diadakan dan setiap tahun itu ada acara HOSD, Hari Orang Sakit Sedunia. Bukan artinya seluruh dunia orangnya sakit, tapi adalah peringatan untuk Hari Sakit Orang Sedunia. 2 tahun kemarin kita tidak mengadakan itu karena pandemi. Untuk tahun ini mungkin dari tim kerjanya atau tim pelayanannya akan mengadakan, monggo, karena PPKM sudah dicabut walaupun dengan catatan. Namun apabila belum ada, bagi bapak dan ibu yang merasa menjadi orang sakit, urusan harap-harap sih. Ya. Yeah. Kemudian yang diharapkan dari paroki itu tentang sosial kematian. Biasanya itu dari lingkungan-lingkungan itu telah ada yang namanya sosial kematian. Kalau bahasa Jawanya pangruki loyo. Dulu di paroki pernah ada beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu itu pernah ada. Cita-citanya baik, ya. Apabila di warga dari paroki ada yang meninggal, itu bisa dibantu dari dana kematian atau pangruki loyo paroki. Tapi pada prakteknya ternyata kalau skopnya paroki itu setiap minggu ada yang meninggal. Kalau skopnya paroki loh, karena sampai wilayah. Maka pernah pada waktu itu dananya menjadi minus dan berhenti. Itu karena dananya tidak maksimal. Karena sebagian lingkungan itu pernah telah mempunyai paguyuban pangruki loyo sendiri, sehingga mereka tidak ikut yang di paroki. Padahal skopnya paroki siapapun yang meninggal dalam wilayah paroki itu akan mendapat bantuan. Maka terjadilah seperti itu, sehingga gagal total. Maka sampai sekarang baru diwacanakan, tetapi mungkin belum bisa segera mungkin. Ya. Dulu pernah waktu zamannya Romo Fitri itu ada gerakan tidak hanya ayo menabung tapi ayo layak. Tapi ingat di Bapak Ibu, dimanapun di paroki Pertayuban kalau ada yang meninggal, itu ada layak. Kalau kita tekan dunia orang kenal karo dia dilayani. Tapi begitu ada pandemi semuanya berhenti. Bahkan layatan dan wiraya itu kemarin ya, kalau yang COVID. Maka akan lebih baik apabila nanti kalau situasi sudah memungkinkan wisata Borobudur. Maka yang ada di dekat itu adalah Deangan, Mendut, dan Borobudur. Lewatnya Bludul, maka digabung menjadi Borobudur. Borobudur, Mendut, Deangan, dan Bludul. Dari hasil visitasi tersebut ternyata ada dampaknya. Dampaknya dari wilayah Deangan dan wilayah Borobudur sebentar lagi akan menjadi paroki, tetapi paroki administratif. Tepatnya
mulai tanggal 22 Februari besok itu Borobudur dan Tiangan itu menjadi paroki administratif Borobudur. Maka ini perlu disyukuri kita bersama bahwa mungkin tidak lama lagi administratifnya bisa hilang menjadi paroki. Karena masih statusnya paroki administratif, maka segala sesuatunya masih diampu oleh paroki Mertoyudan. Maka Romo Kurnia dan Romo Biono itu masih harus ikut bertanggung jawab di Borobudur. Maka setiap Rabu kalau tidak Romo Biono ya Romo Kurnia itu nyari di Borobudur. Semoga nanti dalam perkembangannya dari Borobudur diberi romo lagi sehingga nanti romonya menjadi 3. Sekarang kan baru 2, dulu pernah 3, sekarang 2, mudah-mudahan nanti menjadi 3. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tentang standar kehidupan dan kegiatan paroki sesuai dengan 3 tata kelola, yaitu tata kelola pengembalaan, administrasi, dan harta benda. Untuk lingkungan itu yang diharapkan adalah secara administrasi dari warga lingkungan, misalnya butuh surat apa-apa itu tidak langsung ke sekretariat, tetapi dilayani oleh lingkungan. Misalnya minta surat atau formulir baptis bayi misalnya, itu tidak harus ke Mbak Anik, tapi cukup ke pengurus lingkungan. Hingga kalau sudah diisi baru disetorkan ke Mbak Anik. Karena biasanya sampai saat ini itu semua urusan yang menyangkut pribadi masing-masing itu larinya ke sekretariat paroki. Sehingga kalau dilihat Mbak Ani itu sibuknya bukan main. Bagi Bapak dan Ibu kalau tidak sering ke sana jadi tahunya tidak sibuk ya. Tapi kalau seperti Mbak Yudin, Mbak Ana yang sering ke sekretariat, Mbak Ani itu pekerjaannya tidak pernah berhenti. Maka harap dimaklumi juga kalau kadang-kadang Mbak Ani juga libur, walaupun tidak hari libur. Jadi untuk keperluan surat menyurat dan belangko-belangko itu supaya nanti yang memfasilitasi adalah lingkungan. Ya. Belangko-belangkonya dari lingkungan sudah ada kemarin pada waktu pertemuan ketua lingkungan dan PIC itu filenya sudah diberikan dan juga mungkin hard copy-nya juga sudah dibagikan. Surat-surat yang biasanya diperlukan oleh umat. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pencatatan atau update data. Ini urusannya dengan Litbang. Maka setiap lingkungan itu ada perwakilan dari Litbang yang disebut izin. Nah ini supaya aktif sehingga Litbang tidak nayal-nayal kalau sudah waktunya harus laporan. Mau laporan ternyata dari lingkungan datanya belum masuk. Maka sekarang ada PID, maka khususnya ketua lingkungan supaya mengingatkan apabila ada perubahan dari lingkungan, baik itu jumlah warga, misalnya ada warga yang meninggal atau warga baru, itu supaya segera dicatat. Kemudian selanjutnya dari lingkungan supaya mendokumentasikan semua kegiatan. Artinya kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan itu dicatat.
Misalnya kalau Mei dan Oktober itu Rosario, ya ada catatannya. Dan kalau mesti kok ini ngerawat catatan ini, nah supaya dicatat. Kemudian kalau bulan Mei itu masih ditutup dengan ziarah, mau piknik. Nah, biasanya itu. Ya. Kemudian yang utama lagi, yang semuanya mungkin belum melakukan adalah menulis sejarah lingkungan. Lingkungan ini berdiri kapan, kemudian kronologisnya bagaimana. Tapi kalau Portugis dan Barat saya kira lebih mudah karena lingkungan baru. Tapi sebelum menjadi lingkungan baru kan ada sejarahnya juga. Itu perlu upaya dipikirkan untuk dibuat itu sejarah lingkungan. Kalau lingkungan yang lain-lain kan sudah lama ya. Seperti Pak Sugeng ini dulu di sini, sekarang di Pandansari ya. Pandansari itu mungkin lingkungan paling tua karena dekat dengan Gereja. Ya. Itu adalah 3 hal yang supaya dari umat di lingkungan mengetahui dan untuk melaksanakan. Kemudian yang keempat yaitu kaderisasi pelayanan pastoral. Sebentar lagi kepengurusan Dewan Pastoral dan kepengurusan lingkungan selesai, yaitu berakhir pada tahun 2023 ini. Jadi 2024 nanti sudah pengurus yang baru, baik itu Dewan Pastoral Paroki maupun itu dari pengurus lingkungan. Maka perlu dari sekarang untuk menyiapkan, diutamakan mereka-mereka yang masih potensial, artinya yang masih muda, ya, yang masih muda. Seperti arahan dari Romo Bikjen kemarin waktu kita bertemu dengan Romo Bikjen itu supaya yang muda yang berkarya. Dari keuskupan sudah mulai, sekarang romo-romo yang sepuh menjadi pastor pembantu, romo-romo muda yang menjadi pastor kepala. Dari keuskupan sudah mulai, maka dari paroki, dari lingkungan itu supaya diupayakan juga seperti itu. Jadi kami berempat ini, kecuali Romo, tahun 2023 ini berakhir. Kalau yang berdiakon jangan betul karena harus setahun. Dari tahun depan berdiakon berakhir masa baktinya. Maka dari lingkungan khususnya Portugis dan Barat supaya mengkader siapa yang akan kami jadikan untuk pengurus lingkungan. Tapi yang lebih utama lagi yang akan dijadikan menjadi pengurus Dewan Pastoral Paroki. Ya. Kalau di lingkungan biasanya pekerjaannya katanya lebih sedikit katanya daripada yang Dewan Pastoral. Tetapi dari lingkungan ini justru yang berhadapan langsung dengan umat. Kalau dari kami yang mengtakor, piye umatnya, tapi ketua lingkungannya berhadapan langsung dengan umatnya. Maka sekali lagi untuk kaderisasi supaya disiapkan betul-betul, sekali lagi utamakan yang masih potensial, artinya yang masih muda, karena sekarang zamannya sudah digital, TV aja kalau nggak digital sekarang nggak bisa setel ya. Maka ya mudah-mudahan nanti yang diharapkan untuk bisa berperan di dalam kepengurusan baik lingkungan maupun Dewan Pastoral Paroki. Kemudian menumbuhkan semangat dan mengenal dan mencintai paroki, yaitu mendorong lingkungan dan umat untuk semakin terlibat dalam kehidupan gereja. Kalau kita mungkin gereja, ini kita ingin gereja mereka, padahal keluarga kita pun gereja yang kecil.
Maka diutamakan sekarang. Mungkin kalau dulu, waktu saya zaman kecil dulu, itu kalau malam sering diajak doa bersama ke keluarga. Kalau mau makan, doa diseneni, kalau dulu dimarahi ya. Tapi untuk zaman sekarang, itu karena situasinya sudah berbeda, untuk doa satu keluarga itu mungkin sulit ya. Karena mungkin bapaknya masih bekerja, atau bapaknya tidak tentu ada di rumah, mungkin seminggu sekali pulang, ya. Maka memang situasinya sudah berbeda, maka doa dalam keluarga itu tidak bisa lengkap seperti zaman dulu. Tetapi itu masih diharapkan supaya doa dalam keluarga itu tetap diadakan dan diaktifkan lagi bagi yang sudah tidak aktif, ya. Tetapi masih memungkinkan. Kemudian juga kita peduli dengan harta kekayaan paroki. Kekayaan paroki itu tidak hanya gereja, gereja toko, kemudian orang-orang yang ada di situ, tetapi kita juga punya lahan. Yang kemarin tanggal 9 Oktober itu kita kerja bakti bersama di lahan paroki, yaitu tempatnya di Pandansari Barat. Itu adalah lahan milik paroki dan itu memang harus dikelola dengan baik. Dan sekarang ini adalah urusannya Pak Sugeng. Pak Sugeng sudah mengelola dengan ditanami pohon sengon. Kemarin tanggal 9 Oktober kita kerja bakti di sana. Namun kalau Bapak dan Ibu, terutama Bapak-Bapak yang ikut kerja bakti, kalau mau masuk ke lahan yang kita punyai, yaitu lahan di Pandansari Barat, itu adalah jalannya nunut gembong, karena lahan kita tidak mempunyai akses jalan keluar. Maka dalam waktu dekat ini itu dari paroki mengusahakan supaya lahan itu menjadi lebih hidup dan mandiri, sehingga harus ada jalan masuk. Maka sekarang baru diusahakan untuk membeli tanah, bukan membeli jalan ya, membeli tanah yang bisa berhubungan akses dari jalan umum masuk ke lahan milik kita itu, sehingga tidak nunut lagi kalau mau masuk ke lahan kita, nunut dari tangganya dari luar. Maka sekarang sudah diupayakan, mohon doanya supaya segera terwujud, sehingga kita mempunyai jalan sendiri, membeli tanah yang nanti akan digunakan untuk akses masuk, bukan membeli jalan gitu. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu ada selenting-selenting dari luar, paroki itu jalan, bukan membeli jalan paroki, tapi membeli tanah, sehingga bisa terhubung antara lahan dengan jalan. Ini paroki kok beli duit. Paroki punya uang kok beli itu, tapi istilahnya pinjam. Nanti kalau sudah terbayar harus nyarutan. Nanti mungkin dari Dewan Pastoral akan mengadakan urunan ini kayak tuku tanah. Seperti kemarin Tegalsari juga membeli lahan ya. Membeli lahan untuk tempat doa, walaupun praktiknya untuk parkir. Kalau membeli lahan untuk parkir kan tidak boleh, harus tempat doa karena yang membeli adalah gereja. Maka kita pun dimohon partisipasinya dari Tegalsari ya, kemarin. Nah, kita pun nanti bikin banyak. Kami juga mengharapkan partisipasi dari umat untuk pembelian tanah yang bisa mengakses lahan dengan tanah. Kemudian yang selanjutnya, kemarin kita selama 4 tahun itu ada gerakan Ayo Menabung. Ayo Menabung.
waktu zamannya Romo Fitri. Mengapa itu ada gerakan Ayo Menabung? Itu adalah melihat kondisi gereja kita yang sudah cukup tua. Gereja kita sudah berumur berapa tahun kemarin, ulang tahun ke berapa ya? 66 tahun. Sudah cukup tua kalau untuk bangunan. Dan itu atapnya bermasalah karena terlalu berat. Maka pada waktu itu, kalau masih ingat, Romo Fitri paling 5 tahun ambruk. Ini ambruk aku wis ra kene, gitu lah. Maka diadakan gerakan Ayo Menabung. Maka gerakan Ayo Menabung dimulai pada bulan November 2018 dan ditargetkan 4 tahun. Maka kemarin berakhir pada Oktober 2022 kemarin. Lalu uangnya dapat berapa? Uangnya mendapat 600 jutaan ya. Lebih target karena dulu targetnya 500-an ya. Tetapi melihat perkembangan yang ada, bahwa apakah dulu kan awalnya kita hanya mengganti atap. Nah, nanti kami mohon masukan-masukan juga dari lingkungan Jakarta dan Barat. Kami juga sudah menampung masukan-masukan dari lingkungan yang lain. Bagaimana gerakan Ayo Menabung, apakah masih diteruskan atau cukup? Kalau cukup ya duitnya tak menunggu deh ditakke kan gitu ya. Tapi melihat perkembangannya, saya kira kalau hanya mengganti atap kok maneman ya, orang ganti liane. Maka kami nanti mohon masukannya tentang gerakan Ayo Menabung. Yeah. Dan yang terakhir, ini pesan dari pastoran ya. Untuk misa ujuk itu sebaiknya tidak pada hari Minggu dan hari Sabtu, hari Sabtu, malam Minggu maksudnya, tidak malam Minggu untuk misa ujuk di lingkungan maksudnya. Karena pada hari Sabtu dan Minggu itu Romo sudah misa tidak hanya 1 kali. Dalam keadaan kepepet, silahkan boleh minta bantuan dari Romo yang lain mungkin ya. Tetapi yang utama harus memberitahu Romo paroki. Misalnya lingkungan Mertai dan Barat mau mengadakan misa karena punya Romo sendiri ya. Tapi itu juga harus lapor ke paroki. Demikian Bapak dan Ibu, sekilas apa yang boleh kami sampaikan. Tentu saja masih banyak sebetulnya yang akan kami sampaikan, tapi porsi saya itu cukup ini dulu saja, karena ada teman-teman kami yang tidak hadir, bendahara tidak hadir, kemudian dari sekretaris juga tidak bisa hadir. Maka mohon maaf apabila yang kami sampaikan ini tentu saja masih banyak kurangnya. Dan mungkin yang tidak saya sampaikan, Bapak dan Ibu juga sudah tahu apa yang telah terjadi dan apa yang telah dilaksanakan di paroki. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon masukannya untuk kami sehingga kedepannya menjadi lebih baik. Matur nuwun. Ya, matur nuwun Pak Marno yang telah menjelaskan tentang banyak situasi yang perkembangan di wilayah maupun paroki kita ini. Maka untuk itu dimohon untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam ini untuk memberikan saran atau usul bagi paroki kita ini. Monggo. Iya, Pak Toto. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Perlu Romo Bapak Ibu ketahui, sampai sekarang di lingkungan Mertai dan Barat untuk Ayo Menabung masih berjalan, masih berjalan. Jadi tetap disetorkan ke gereja.
Jadi, nah, itu tetap masih berjalan. Terus untuk yang kedua, masukan, kalau kami amati untuk pandemi ini atau sebelum pandemi, itu kolektor itu per bangku atau 5 bangku dikasih kotak. Dan kalau saya amati selama pandemi untuk kolektor di depan itu sudah berjalan bagus. Apabila itu diteruskan sampai sekarang itu bagus. Karena kalau sudah saya amati, hasilnya juga sama. Sekitar 1 minggu itu sekitar dapat 10 juta. Ini. Kalau waktu sebelum pandemi, itu kolektor itu kotak-kotak kecil-kecil itu di samping-samping, itu lalu kita mengambil, lalu kita masukkan ke kotak besar, itu mengganggu. Kotak itu mengganggu kita konsentrasi berdoa. Jadi, apalagi kalau kotak itu waktu kita doa terus disodorkan itu kan gimana? Jadi kemasukan bagi saya ke kotak kolektor itu tetap di depan gereja. Itu umat kita sudah berjalan. Jadi begitu masukkan amplop. Kalau saya amati sudah berjalan. Jadi nanti waktunya persembahan kita maju ke depan itu juga. Jadi tidak membuat gaduh. Kalau dulu itu kotak kecil itu nanti ke kotak besar itu bilang kotak. Itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Terus ini masukkan lagi untuk agenda perayaan-perayaan hari-hari besar seperti Paskah, Natal atau hari ulang tahun. Kemarin itu kalau kami tidak salah dari wilayah Kota 2 dapat data Natal. Tapi beritanya dapat data itu 2 bulan sebelumnya. Kalau bisa ya Nyun Sewu, itu diagendakan kalau tiap tahun itu di paroki kan ada RAB, rencana anggaran belanja. Nah itu diagendakan untuk hari-hari besar itu wilayah mana yang dapat tugas. Jadi diagendakan bahwa wilayah A, ini wilayah B, ini sampai wilayahnya habis dapat giliran. Jadi tahun berapa itu bisa diagendakan di RAB. Kalau mengenai dana itu kalau bisa sekarang berapa, lalu tahun berapa itu apakah naik 10%, 10%? Itu masukan dari kami, mohon nanti bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Yes, matur nuwun Pak Toto, saran dan waktunya untuk masalah kolektor itu kemungkinan besar tetap nanti seperti itu ya Pak. Saya ini. Terus untuk lanjutannya tentang panitia Paskah untuk rencana ke depan itu memang waktu nanti istilahnya penutupan atau pembubaran panitia itu akan disampaikan tentang panitia Paskah maupun Natal yang akan datang. Matur nuwun Pak Toto. Ya. Lainnya monggo. Mungkin melanjutkan dari Pak Toto tadi tentang kotak kolektor itu kan disediakan di depan. Nah, ada yang terbiasa lewat sampai yang barat biasanya. Itu memang tujuannya ditutup itu supaya umatnya lewat depan supaya umat kita itu kalau lewat sampai kan nanti ya ini kurang kebersihan dan makanya itu kadang-kadang saya mengalami sendiri karena ketua saya itu kan program selama pandemi ini baru kemarin Natal dan Sabtu kemarin ke gereja untuk jalan dari depan nggak kesulitan. Jadi kemarin saya minta izin sama Pak Nur, Pak Nur ya buka sepeda nanti tutup boleh. Nah tapi ada orang yang di belakangnya kan terus ikut itu loh kadang-kadang ya yang ada kesulitannya seperti itu. Kemudian untuk melakukan
sekarang saya mau bahas tentang ini apa? Tentang Kusinoyo atau layak. Waktu saya kecil di Arti asal saya di Maki, zaman dulu kan belum banyak phone yang punya telepon atau HP. Itu ketika ada sifat di wilayah lain, itu ketua wilayah yang bersangkutan yang kesukaan itu akan membuat berita itu komplit. Dari mulai meninggal nama, usia, kemudian kami yang ngasih nama komplit. Darwo, Putra. Jadi oh yang sedo asmane ini mungkin saya tidak kenal dengan yang sedo, tapi oh saya tahu ini nantinya. Itu zaman belum ada telepon ya, jadi komplit. Nah sekarang yang terutama yang saya rasakan di dalam minggu ini, kalau tidak salah ada dua lelayu, Bumi Prayu dan Satu dan Barian. Itu tidak ada berita dan tidak ada berita apapun di lingkungan kami gitu. Waktu Bumi Prayu dan Satu itu kebetulan saya kemarin ngitung amplop tambahan untuk amplop perkembangan anak lingkungan yang ada satu lingkungan yang belum kemudian kemarin di Sandera untuk bantu kantong kolektor. Pak Kali itu mana? Kali itu ada ini ada lain di Bumi dan Satu. Di sini juga ke sana yang lihat Katolik dia tidak ada berita ya. Yang lihat siapa kan tahu, kemudian di pertanyaan kemarin juga saya lewat nanti ada doa. Kan saya doa bu, tidak ada. Nah itu jadi apakah apa ya jalur ininya informasinya itu seperti apa harusnya? Terus kalau misalnya lingkungan yang kesukaan itu harus lapor ke siapa, terus nanti diinformasikan ke grup apa, kemudian yang jadi semuanya nyebar ke lingkungan. Nah, akan lebih baik kalau itu sih ada standar jika itu yang seperti jadi seperti David ada buka gitu. Kemudian baru berapa jam kemudian saya berarti ini mas saya kenal, saya nggak kenal dengan yang itu, tapi saya kenal dengan karena ya kadang-kadang gitu. Kalau misalnya sudah lewat itu belum itu kok saya nggak ini nggak tahu untuk ini aja apa Melayu. Pak Marno, sebagai menanggapi usulannya Mbak Justin tentang selain begini. Terima kasih. Tadi tentang kolektor antara pintu kiri kanan, sementara ini kan ditutup supaya semua lewat depan karena kotaknya di depan. Maka usulan yang baik, karena sekarang PPKM sudah dicabut walaupun dengan catatan, nanti akan diusahakan bahwa pintu kiri kanan pun nanti ada kotaknya, sehingga cuma yang parkir sampai belakang tidak harus muter sampai depan lagi. Oh ya, hujan menyerang kolektor. Terima kasih Mbak Yustin. Kemudian tentang standar untuk berita lelayu, itu kalau dibuat standar seperti apa yang menjadi pengalaman Mbak Yustin memang bagus ya, karena mungkin dengan yang meninggal tidak tahu, tetapi mungkin dengan putranya atau mungkin menantunya atau mungkin cucunya malah mereka kenal. Nah, nanti akan kami sampaikan kepada semua paguyuban ketua lingkungan ya. Oh ya, nanti dari Pak Kusinoyo bidangnya Pak Sugeng ya. Ini akan coba dibuatkan standarnya ya, standar untuk berita lelayu itu seperti ini. Tapi kadang-kadang juga
dari lingkungan itu mendapat berita lelayu pendatang sehingga memang tidak tahu. Ada saudara yang datang ke Pertayudan kebetulan meninggal, ya memang kita tidak tahu. Seperti kemarin di Pandansari juga ada, ya 3 hari yang lalu itu juga ada yang meninggal tapi dari Jakarta. Ya memang kalau keadaannya seperti itu ya maklum ya. Ya, terima kasih Mbak Yustin masukannya. Oke, Sanesi, monggo. Mbak Tiwi, Oh iya sebentar Pak Wira, saya akan menyampaikan hasil dari Ayo Menabung ini dari titipan dari Bendahara. Ayo Menabung sampai bulan Oktober kemarin dari wilayah dari lingkungan Mertoyudan Barat itu masuk 34.101.900 rupiah. Ya, umum sekarang masih berlaku. Oh iya. Ranking 2 setelah Mertoyudan Selatan. Yang paling banyak ini siapa tadi? Ketika ya. Mertoyudan Selatan. Oh iya, sudah tambah 3 bulan. Oke, Bapak Ibu. Di Merdeka Barat itu banyak yang lebih dari Bari saya. Sanesi, monggo. Mbak Tiwi. Saya tidak hanya mewakili bukan dari Barat tetapi dari kelompok doa gitu. Dari kami, saya dan teman-teman dari DPSKN lain. Apakah kami sudah boleh mengadakan kumpul-kumpul misalkan bikin acara refleksi gitu di realitakan misalkan? Apakah sudah diperbolehkan aku untuk melakukan kegiatan semacam itu di tempat paroki gitu? Dia nanti mawon jawab gitu. Dia tanya dia mawon, monggo. Kali apa badan? Jadi, kalau nggak ada, ini sekaligus nanti ada penemuan dari Romo Aroni. Enggak Romo. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk masukan-masukannya juga yang telah diupayakan di lingkungan Mertoyudan Barat ini. Yang pertama, menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Marno terkait dengan Ekaristi malam Minggu. Di dalam dokumen gereja di sana dinyatakan bahwa Ekaristi Minggu itu adalah ungkapan kesatuan jemaat yang merayakan hari Tuhan. Itu. Nah, maka Ekaristi dalam kelompok kecil seyogianya tidak diadakan. Itu yang ada di dalam dokumen gereja semacam itu. Kemarin pas pertemuan ketua lingkungan dan pengurus itu saya pernah menyampaikan itu. Juga filenya kayaknya juga sudah saya share. Alasannya ada di situ. Nah, itu yang menjadi alasan dasarnya ada semacam itu. Walaupun tetap juga tentu ada pengecualian karena misalnya saya juga tetap bisa requiem untuk malam minggu.
Nah, kami Romo Paroki di Mertoyudan, dua Romo, saya dan Romo Vikaris, malam minggu memang tidak melayani. Tapi kalau minggu malam, saya masih melayani. Kalau Romo Diano memperhatikan kesehatan beliau. Itu. Lalu yang kedua tadi, kalau menggunakan Romo dari luar, lalu tolong memberitahu Romo Paroki. Izin. Nah, itu dan pasti diizinkan, mesti olah ini belum. Cuma kan perlu ada komunikasi itu. Kemudian yang kedua, yang terakhir tadi, untuk pertemuan-pertemuan, apakah sudah bisa? Sudah. Tentu dengan mempertimbangkan keluasan dan kapasitas. Itu. Pertemuan-pertemuan ibu-ibu paroki itu juga sudah berlangsung. Terus beberapa pertemuan besok di tahun 2023 ini Gria Witaka juga dipakai oleh acara-acara kepikipan. Maka bagi Bapak Ibu yang mau menggunakan Gria Witaka dan area-area di seputaran gereja, khususnya ruangan-ruangan, mohon memberitahu jauh-jauh hari kepada sekretariat, karena semuanya nanti biar diatur dari sana supados mboten tempuk, bisa diatur waktunya. Sejauh ini ruangan yang bisa dipakai di paroki itu adalah Gria Witaka, ruang Fransiskus, kemudian ada 2 ruang lagi ya Pak Marno, walaupun nanti untuk fasilitasnya menyusul, khususnya soal meja untuk yang 2 ruangan lagi belum ada, tetapi untuk sekedar ada kursi atau apa yang bisa ditata di situ, itu bisa dipakai. Itu ruang bekas XTK yang kemarin untuk TK, itu bisa digunakan. Nah, nanti dikasih nama saja itu jenengi nopo, jenengi Kurnia, ruang gedung Gonong Raya. Oh itu, oke. Itu gedungnya, tapi kan ruangannya itu kan per ruangannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 tempat yang bisa dipakai. Nah, maka Benra rebutan memberitahu saja dulu ke sekretariat. Kemudian mengenai kotak kolektor tadi sudah ditanggapi Pak Marno. Kemudian terima kasih masukannya Pak Totok terkait dengan petugas wilayah yang bertugas pada saat hari besar. Tadi poinnya adalah disampaikan di dalam sejak awal tahun. Itu poinnya di situ kami tangkap, dan besok minggu pas pleno akan kami sampaikan. Sekaligus juga untuk surat tugasnya supaya masuk dalam RAB yang Paskah besok siapa, yang Natal itu jatah urutannya sopo, itu juga akan kami sampaikan. Terima kasih, ini usulan yang baik. Kemudian untuk Pangrup Tiloyo akan langsung saya tindak lanjuti saja, karena saya masuk grup ketua lingkungan, nanti saya sampaikan saja di situ. Terima kasih Mbak Justin. Mungkin nanti ya saya saja, biasanya yang info yang dibutuhkan itu apa saja, mungkin saya nanti dijabri saja supaya nanti bisa saya sampaikan di grup ketua lingkungan, karena memang yang paling bertanggung jawab ini kan di sini, yang paling mengetahui tingkat paling bawah itu kan ketua lingkungan. Bu Andi ini aktif itu di grup ketua lingkungan. Saya tuh kok melu mending kok ngijeni Pak, cuma nonton begitu. Baik Bapak Ibu, 2 hal besar yang akan kita lakukan di tahun 2023 ini, walaupun ini belum sampai kepada keputusan. Yang pertama, melanjutkan Pak Marno tadi soal atap gereja, akan kita tindak lanjuti di dalam pembentukan kepanitiaan untuk tindak lanjut renovasi atap gereja. Nanti kepanitiaan baru akan saya buat nanti ini di bulan Januari ini. Minimal panitianya wis ono dhisik, nanti orang-orangnya ya paling Pak Marno, Pak Sugeng. Tuh, itu soal atap, karena bagaimanapun atap itu harus direnovasi, dilihat gitu Pak. Karena memang lemah bareng itu saat ini kita melih.
tak durunge mungkin le Megar iki sing rada ciut saya tambah meneh gitu. Nah itu, tetapi ya tentu tidak tahun ini atau tahun depan belum akan ambruk itu kan bukti-bukti aman. Nah soal ini perlu saya buat panitia, mengapa? Karena memang apakah bentuk ini jurara doblek kaya ngono kuwi apa besok wajahnya mau berubah sedikit misalnya. Karena kalau kita lihat yang bangunan sekarang itu kesannya gedenya ada yang kekemprek kan, karena kiri kanannya terlalu pendek. Nah maka lalu apa kuwi kiwa pengen digugahke ngono men ketok lu gagas sithik ngono kok kepiye. Nah itu biar nanti panitia yang memikirkan itu, tapi akan kita tidak lanjuti tahun ini, termasuk juga sampai ke Jabar. Kemudian yang kedua, proyek besar yang kedua adalah langsung saya sampaikan saja gitu, soal tanah gitu. Soal tanah nanti ini panitia sudah ada ketuanya Pak Sugeng. Itu panitia pembelian tanah, izin sudah turun pada hari ini dari keuskupan. Pak Sugeng sing ayem nih Pak. Nah, kita akan membeli tanah seluas 3 kali 50 meter persegi. Itu di Pandansari Barat, menghubungkan jalan raya dengan tanah yang sekarang jadi kebun paroki. Itu tidak ada perjanjian apapun dengan manapun, intinya lalu itu tanah PGBM, menjadi tanah milik PGBM seluas 150 meter persegi, atau tadi saya bilang 3 kali 50 meter persegi begitu. Dan mengapa ini tanah ini sih kita kejar? Karena yang jelas pertama kita memang butuh untuk akses ke sana. Kedua, nek tekan terjaring zaman mungkin samping gereja atau yang lebih berdekatan dengan gereja itu ada yang dijual. Kita tanah kita yang di belakang itu yang kebun paroki, kan dari kebun paroki kan pasti dengan adanya akses ini nilai jualnya naik. Nah itu maka kita kalau sekarang itu niat jualnya kalau nggak ada aksesnya ya mesti kurang lah. Begitu, ada unsur-unsur semacam itu. Nah kita memang tahun ini lalu berproyeksi ke situ, dan ini juga sudah langsung saya sampaikan, ini izin dari keuskupan sudah diperbolehkan untuk pembelian tanah yang nantinya menjadi tanah milik PGBM. Itu dua hal besar di tahun ini. Hal besar yang tadi yang mana Borobudur dan sekitarnya tanggal 19 Februari dikepiake, resminya tanggal 22 Februari. Cuma 22 Februari itu adalah pas Rebu Awu. Jadi ini arep mangan geden itu dari ra kepenak ta bae le pesta dijokne tanggal hari Minggu 19 Februari itu kepiakan untuk Borobudur dan sekitarnya. Borobudur Beyangan Kedut, paroki administratif. Bedanya sama paroki apa? Kalau paroki seperti Metayuban itu full sendiri dengan segala tanggung jawabnya. Paroki administratif, maka dalam hal administratif itu sudah mandiri. Tetapi untuk pengelolaan masih sepenuhnya tanggung jawab dari pastor paroki Metayuban. Walaupun nanti tentu harapannya ada romo yang secara khusus ditugaskan di sana, tetapi tanggung jawab utama masih ada romo paroki tempat dia hidupnya. Nah, kiranya itu saja Bapak Ibu beberapa penegasan yang kami sampaikan. Maka nanti kalau ada info-info yang lain tentu akan disampaikan. Yo ngapunten nek dalek mawon ini kan lagi Pak Sugeng ini mau pasti kan ketua panitia juga akan minta, tetapi prinsipnya ya gereja niki yo awake dhewe iki. Kula yo disanggo bareng. Dan rasa saya inilah kekasan kita sebagai gereja Katolik. Kita sanggo bareng dan ke depan tentu akan juga berbuah yang baik bagi gereja masa depan. Makaten yang saya sampaikan, terima kasih rawuh panjenengan semua. Selamat malam, selamat Natal, berkah. Terima kasih Romo. Begitu Bapak Ibu semuanya untuk pertemuan pada malam hari ini.
Saya mengucapkan terima kasih atas bersamanya, terutama juga adik-adik yang telah melantunkan lagu-lagunya. Oke, Mbak, matur nuwun. Dan kami akan segera pamit dan mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kebersamaan pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Yustin, monggo. Sebelum ditutup dengan doa, dengan adik Tia dulu atau? Ya.